Dalam hadis Nabi dijelaskan lashtadda rihyali illa fi salasatil masajid, dianjurkan rihlah berkunjung itu cuma ketiga masjid, Masjidil Haram wa Masjidina hadza, kata Nabi, masjidku ini, wa Masjidil Aqsa, dan Masjid Aqsa di Palestina. Nabi berjalan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Inilah namanya Isra. Ini Israel. Kalau kita pakaikan dengan akal logika kita tak termakan. Makanya perjalanan Isra Mi'raj ini bukan perjalanan akal, tapi perjalanan iman. Dimasukkan ke dalam dada kita. Oh ya, saya yakin karena yang memperjalankannya adalah Allah. Tapi kalau kita masukkan ke akal kita, tak termakan oleh akal kita. Jauh Pak Bu antara Masjidil Haram dengan Masjidil Aqsa di Palestina ini jauh. Jauh sekali. Jauh berjam-jam untuk memakai bis. Nabi cuma dengan waktu bermenit-menit saja. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa di Palestina. Sampai di Masjidil Aqsa dicerita kisah. Dalam hadis Nabi menginjak batu. Batunya itu sebesar meja ini lah. Dalam Tuhfatul Muhtad fi Syarhil Mi'raj dinukilkan itu. Kemudian di dalam kisah Dardir Mi'raj, Al-Imam Dardiri Al-Maliki, banyak riwayat-riwayat lain. Ada kitab Mi'raj yang bagus juga karangan Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, Al-Qissatul Isra' wal Mi'raj, karangan Imam Jalaluddin Abdul Rahman As-Suyuti juga ada. Diinjak oleh Nabi batu tadi. Batu yang sebesar ini diinjak oleh Nabi. Ketika Nabi menginjak batu ini untuk naik ke langit, batu ini pun ikut dia. Ikut dia ingin pergi Isra wal Mi'raj. Ingin ikut batu tadi. Tapi ketika batu tadi nampak oleh Jibril, Jibril langsung melarang batu. Hei Hajar, hei batu, diam engkau. Engkau takkan sanggup sampai menuju Allah. Engkau takkan sanggup sampai ke atas langit sana. Diam engkau di sana. Diamlah batu tadi. Sampai hari ini masih ada batu itu di Masjidil Aqsa. Itu tanda yang sampai hari ini yang masih tinggal, batu yang tidak ada penggantungnya dari atas, tidak ada penopangnya dari bawah. Mudah-mudahan kita bisa menengok batu ini nanti ke Masjidil Aqsa. Amin. Saya orang-orang yang dah balik dari Masjidil Aqsa, termasuk teman-teman saya orang Palestina waktu kuliah di Al-Azhar dulu, pernah saya tanya, kata dia betul. Ada batu itu, batu tadi tidak ada gantungannya dari atas, tidak ada pula penopang dari bawah. Jadi batu itu apa bahasanya? Terawal-awal, begitu dia. Kalau tergantung ada pengantungnya. Tak ada pelumut, tak ada penggantung. Terawal-awal batu tadi. Sampai hari ini masih ada. Batu itulah yang akan dirobohkan salah satu oleh orang Israel. Jadi Israel sekarang tu membuat gadian lubang dia di bawah. Dia buat lubang di bawah, sekarang di bawah masjid. Alasannya untuk mencari Haikal Sulaiman. Untuk mencari Haikal Sulaiman, peninggalan Nabi Sulaiman alaihi salam. Ternyata tujuan mereka sebenarnya bukan mencari Haikal Sulaiman, tapi mereka lebih ingin bahwa masjid itu roboh dan ambruk. Jadi digali Haikal Sulaiman, alasan mereka takkan dapat Haikal Sulaiman. Tidak di sana. Jadi nanti menunggu goyang saja lagi. Seketika goyang, masjid ambruk, hilang peninggalan sejarah umat Islam ketika Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah jaga Masjidil Aqsa, Allah pelihara Masjidil Aqsa. Amin ya rabbal alamin. Naik Nabi dengan burak membelakai kendaraan yang keempat dengan kendaraan yang mulia. Kendaraan yang mulia itu bernama burak. Kendaraan ini hewan daripada surga. Dalam kitab Kifayatul Muhtad, di dalam kitab Tuhfatul Muhtad dijelaskan ciri-cirinya adalah hewan ini bagian depannya seperti himar keledai, bagian belakangnya itu seperti kuda, larinya karrahdu seperti kilat, kencang nih. Maka kencang larinya burak. Maka ada orang memberi namanya Ahmad Burak. Maka memang kencang bagi jalan. Ada anggota dewan itu namanya di mana waktu itu saya ceramah? Bukan di Riau. Di luar namanya Ahmad Burak namanya. Jadi nampaknya memang kencang juga dia, berjalan kencang apa kencang. Ahmad Burak. Burak seperti kalbar kencang. Nabi naik langit pertama, Nabi Adam langit kedua,
setiap pintu langit. Langit itu memiliki pintu. Dalam tafsir Khazin dijelaskan juga dalam syarah Muslim Al-Minhaj, syarah Sahihul Muslim Ibn Al-Hujjaj, bahwa langit itu punya pintu. Setiap langit punya pintu, setiap pintu ada pengawal. Langit yang pertama berjumpa dengan Nabi Adam, fasallim alaihi. Nabi mengucapkan salam. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, kata Nabi Muhammad. Dijawab oleh Nabi Adam, assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Itulah sampai hari ini diabadikan di dalam salat. Kapan kita baca? Ketika ruku atau ketika sujud? Ketika sujud, nah sembahyang berarti. Ketika tahiyat, at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Itu salamnya Nabi kepada Nabi Adam. Dijawab oleh Nabi Adam, assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Itulah dia. Itu bacaan interaksi dua orang Nabi ketika berada di langit yang pertama. Terus langit yang kedua Nabi Yusuf, langit yang ketiga Nabi Idris, sampai ke langit yang keenam Nabi Musa, terus ke langit yang ketujuh dengan Nabi Ibrahim alaihi salam. Terus Nabi kemana lagi? Ke atas masih ada namanya Sidratil Muntaha. Jibril tak sampai sana, cuman ada lagi di atas Sidratil Muntaha, ada namanya Mustawa. Ada lagi di atas Mustawa, ada namanya Raf-Raf. Jibril tak sampai ke dua tempat nih. Jibril tak sampai ke Mustawa, Jibril tak sampai ke Raf-Raf. Jibril cuma sampai ke Sidratil Muntaha. Kata Jibril, aku sampai di sini menemani engkau Muhammad. Aku tak sanggup menemani engkau Muhammad, engkau pergi sajalah sendirian. Maka Nabi tetap pergi, melanjutkan ke Mustawa dengan ke satu lagi Raf-Raf. Makanya menurut ulama sufi termasuk Imam Subki dengan Imam Baihaqi mengatakan bahwa sendal Nabi lebih mulia dibandingkan Jibril. Kenapa Ustaz? Sendal Nabi sampai ke Mustawa, sampai ke Raf-Raf, Jibril tidak. Maka itulah dibuat nazam oleh Imam Baihaqi, Imam Subki Baihaqi, orang yang meletakkan telapak sendal Nabi di atas kepalanya, maka akan Allah tunaikan hajatnya dan dijaga dia dari segala mara bahaya. Maka itulah banyak orang meletakkan telapak sendal Nabi di atas kepalanya. Macam mana telapak sendal Nabi itu? Ini teman kita ni pakai telapak sendal Nabi ni. Tu Ustaz Ramizah tu. Buka Ustaz, sulit tahu apa-apa macam mana sendal Nabi ni. Buka kopi Ustaz tu, tengok macam ni. Seperti itu. Tu telapak sendal Nabi yang hijau ni satu, cuba buka. Biar tahu bapak ni. Seperti ini, tak nampak. Tengok ke bapak, tak tahu bapak tu. Tu Pak. Tu seperti itu sendal Nabi Pak. Seperti itulah sendal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam Baihaqi mengumumkan satu buah qasidah tentang mulianya telapak kaki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ustaz pernah nengok sendal Nabi, pernah di Turki, masih ada sampai sekarang. Menangis kita menengok Pak. Rasa-rasa baru kemarin Nabi kita meninggal dunia. Sendal itu lebih mulia dari Jibril. Sendal itu sampai ke Mustawa. Sendal itu sampai ke Raf-Raf. Sedangkan Jibril cuma sampai ke Sidratil Muntaha. Nabi tak buka sendal dia Pak. Tak buka sendal Nabi ketika di Masjidil Aqsa. Begitu Isra wal Mi'raj ini memang agung betul. Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mulia Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Singkat cerita, Nabi dapat perintah salat 50 waktu. Ada orang mengatakan dari Isra Mi'raj inilah Nabi mengatakan bahwa Allah itu di atas langit, Nabi dapat 50 waktu. Nah, Nabi ke atas karena atas itu tempat mulia. Nabi ke atas karena perintah Allah. Allah ketika itu sedang di atas, bermuajahahkah Allah dengan Nabi? Tidak. Jangan disangka muajahah berhadap-hadapan seperti ini. Tidak, mustahil. Jadi bagaimana? Ada yang mengatakan bidunil kaif, dengan tidak ada kaifiyatnya.
tak bisa akal mentasawurkannya. Nabi sendiri tak bisa menjelaskan kepada sahabat tata cara perjumpaan Nabi dengan Allah. Yang intinya Nabi mendapatkan perintah salat pertama kali 50 waktu sehari semalam. Banyak tu 50 waktu tu Pak. Kata Nabi Ibrahim, "Kam wajadta min Allah?" Engkau berapa dapat daripada Allah? Kata Nabi Muhammad, "Aku dapat 50 waktu." Kata Nabi Ibrahim, "Umat engkau umat yang kecil Muhammad. Ummatuka ummatan saghiratan wa dha'ifah." Umat engkau umat yang kecil, takkan sanggup mereka 50 waktu sehari semalam. Ya Pak, kalau jadi 50 waktu tu, tak bisa ngapa-ngapain kita. Baru nak pakai sepatu orang azan pula. Baru nak pakai sarung orang azan pula sekali lagi. 50 waktu. Kalaupun jadi 50 waktu tu, awak pun mungkin tak ada risiko pun. Apa tu Ustaz? Ayah mak awak nak sempat menikah baru dah. Kalaupun sempat menikah baru masuk kamar dah azan pula. Baru kan naik kata kasul azan pula. Tak kan ada waktu kalau jadi 50 waktu tu. Saking sibuknya. Nabi Ibrahim faham. Takkan ada umat engkau nanti yang akan salat Muhammad. Umat engkau umat yang kecil. Kalau dibandingkan tinggi kita dengan umat Nabi Ibrahim, umat Nabi Ibrahim itu tingginya 40 zira'ah. Zira'ah hesta 40 hesta. 2 hesta 1 meter. 40 dibagi 2 20 meter. 20 meter tingginya umat Nabi Ibrahim. Ikut kaki itu berapa meter? Hah? 6 meter. Itu sampai ke atas 11 meter. 11 meter. Ini 20 meter tingginya. Macam mana kira-kira kalau dia diundang mereka sebuah ceramah? Umat Nabi Ibrahim tadi masuk ke pintu saja mungkin cek kepalanya dia masuk. Pada tangannya itu tingginya. Tak sanggup mereka salat 50. Minta kurang Muhammad. Intinya dapatlah dengan bermuajah. Ada yang mengatakan Nabi ketika itu minta kurang itu dengan cara berdoa, dengan cara dialog tapi dengan cara doa. Intinya dapat 5 waktu sehari semalam. 5 waktu itulah yang bisa kita lakukan hari ini, yang sanggup oleh kita. 5 waktu itu itulah dia subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Itu dia. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. 5. Masih banyak orang kita yang tak salat. Berarti memang orang kita tidak bersyukur di atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Tak bersyukur deh. Padahal ini nikmat yang terbesar yang Allah berikan kepada kita. Masih ada orang kita yang sibuk bekerja, asar masih dalam perjalanan, nantilah kalau sampai rumah nanti. Sampai di rumah belum mandi, badan masih bau, mandi orang sedang azan maghrib, siap mandi, perut lapar makan, siap makan merokok, masuk waktu isya, baru konyang, mantu mengantuk, lolok, tiba subuh dah lama aja. Ada orang kita yang seperti itu Pak, yang seperti itu subuh enak dia tak bangun. Apalagi azan subuh di Indonesia, azan subuh yang paling lezat dan paling enak di dunia. Azan subuh di Indonesia paling bagus Pak. As-salatu khairum minan naum. Itu siapa pula yang kamu jago tu? Tengok orang-orang Arab azannya. Arab Pak. Saya di Arab, sekolah di Arab, sekolah S1, S2, S3 saya di Arab. Sudan, Mesir, Jordania, Qatar, Emirat Arab, Yaman, daerah itulah Makkah, Madinah. Azan subuh tu Pak berbeda dengan azan yang lain. Kecuali di 2 tempat. Masjidil Haram, Masjid Nabawi itu memang indah azannya. Wajar Pak. Kenapa Masjidil Haram indah azannya? Karena yang datang itu tamu. Orang yang memang pergi beribadah ke sana, yang sudah bangun mereka, maka bagus azannya. Tapi di luar daripada itu datanglah ke Jeddah, datanglah ke Riyadh, datanglah ke daerah Mesir, ke Sudan, pasti azan subuhnya berbeda. Azan subuhnya Pak berbeda Pak. Memang macam orang membangunkan orang, karena orang tidur Pak. Azan zuhur tak apa-apalah, lembut, merdu. Asar merdu, maghrib merdu, isya merdu. Karena 4 waktu ini orang masih bangun, tidak ada yang tidur. Tapi kalau subuh orang tidur Pak. Kalau bisa pakailah nada yang memang nada memanggil. Saya ketika tinggal di Al-A di Kairo dulu di Haisadis, ada di samping apartemen saya masjid. Itu kalau bapak
waktu azan, masjid penuh, ramai dan melimpah kalau bapak tu azan. Tapi azan bapak tu memang ya, kata teman-teman Al-Quraish bisa meniru. Saya bisa meniru azan bapak tu, kata teman-teman. Saya suka azan bapak tu ketika subuh. Memang macam orang membangunkan orang, Pak. Ingin tahu, penasaran macam mana dia? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Syahadu an la ilaha illallah, syahadu an la ilaha illallah. Apa begitu azannya, Pak, kalau subuh? Wajarlah orang ramai, benda macam orang minta tolong. Tolong, wajarnya karena subuh, Pak. Subuh tu orang tidur. Jangan lembut-lembut azan. Buat macam tu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Syahadu la ilaha illallah, syahadu la ilaha illallah. Coba besok praktekkan langsung, insya-Allah ramai masjid ini. Setidaknya orang ke masjid bukan pergi salat, Pak, tapi menengok siapa yang azan tu. Coba azan macam tu, besok kata pengurus jenazah tidak maju katanya. Tapi pengurus tak faham, untuk meramaikan masjid harus seperti itu. Saya kalau disuruh orang, saya azan suruh, saya seperti itu sekarang saya buat. Jadi kalau ditanya, Ustaz tak pandai azan Ustaz? Azan dan ketika maghrib, gitu kan dia. Tengok azan maghrib saya, azan subuh memang seperti itu. Subuh azan itu kan lil i'lan memberi pengumuman, memberi bangun, mengejutkan. Jangan pelan-pelan kalau subuh. Ini subuh deh, payah orang jago subuh itu. Baik, banduan tak macam orang lalu karena lalu hayya ala salat. Atau sama mah lalu. Maka wajar yang datang ke masjid itu sah puasa. Besok pagi cuba azan model. InsyaAllah banyak datang. Cuma sekali itu dapat azan yang serius itu lah. Tak pandai azan juga. Begitulah. Maka oleh kerana itu tidak ada lagi alasan kita untuk tak solat. Tak ada lagi alasan kita untuk meninggalkan solat. Tak ada lagi alasan kita untuk tidak melaksanakan solat. Siapa saja dia, seorang Muslim wajib melakukan solat. Solat adalah ibadah yang ada rukhsah, hebat. Sedekah masih ada rukhsah, puasa masih ada rukhsah. Tapi kalau solat tak ada rukhsah. Tak bisa duduk berbaring, tak bisa berbaring tidur, tak bisa tidur isyarah dengan mata, tak bisa isyarah dengan hati. Itu solat. Maka solat tidak ada satupun alasan kita untuk tidak melaksanakan solat. Kalau dalam fikih, Pak, solat itu yang tak boleh melakukan solat itu tiga. Pertama, orang yang berhalangan haid. Yang kedua, orang gila. Yang ketiga, orang mati. Itu dia. Orang berhalangan, orang gila, orang mati. Tiga ini saja yang tak solat. Maka kalau ada bapak-bapak di rumah ibu yang tak solat, mungkin dia sedang halangan. Atau bisa jadi dia sedang gila. Maka kalau ada abang-abang suami ibu yang masih belum solat, beli pembalut tu cek kenyo. Abang pakai lagu bangai. Aku dah tahu kau yang abang kan halangan. Dah ada laki-laki mah yang abang kan tak solat dia. InsyaAllah langsung dia solat ini. Masa laki-laki tak solat, apa alasan kita laki-laki tak solat? Sakit dulu, tak ada air tayamum, musafir, jamak, qasar, solat ibadah yang tak ada halangannya. Tak ada, tiga itu saja halangannya. Haid satu, gila satu, mati satu. Itu dia. Maka siapapun yang mendengar kajian di Mai, salatlah. Datanglah ke rumah Allah, dirikanlah salat. Maka mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang diizinkan Allah untuk menghibur dan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Rabbal Alamin. Mungkin itu kajian dari saya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Oh iya, ada ini.